Halo Medikers. Indonesia menjadi negara militer terkuat di kawasan ASEAN. Sebagai warga negara, mestinya kita bangga dong ya. Adanya pangkalan militer yang dibangun di seluruh penjuru tanah air, semakin menjamin keamanan negara. Bukan saja sebagai markas TNI, tapi juga tempat penyimpanan alutsista dan senjata lainnya. Dan gimana kalau kita cari tahu tentang pangkalan militer yang ada di Indonesia? So, mari kita bongkar. Mari kita mulai dari pangkalan militer di Surabaya. Ada Lantamal 5. Lantamal 5 adalah pangkalan militer TNI Angkatan Laut yang terbesar di Indonesia. Dibangun sejak tahun 1878 di masa penjajahan Belanda. Lantamal 5 memiliki fasilitas pangkalan yang terlengkap. Hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya. Ya, hal ini menunjukkan betapa pentingnya Lantamal 5. Untuk itu, wilayah kerja Lantamal 5 Surabaya sangat luas. Tak hanya beroperasi di Jawa Timur saja, tapi pangkalan laut ini juga mencakup daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Pulau Bali. Luas daerah yang diemban Lantamal 5 tak luput dari peran komando, yaitu Laksamana Yosuryono Hadi. Di bawah kepemimpinannya, Lantamal 5 juga membina 8 lanal yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Di dalam markas Lantamal 5 terdapat ribuan personel tentara. Pangkalan militer Angkatan Laut ini bagian dari Komando Armada 2. Selain itu, pangkalan laut terbesar ini memiliki banyak kapal perang dan kapal landasan bagi pesawat jet atau helikopter. Nah, di sini juga terdapat beberapa alutsista seperti satuan kapal eskorta yang terdiri dari kapal kelas frigate dan korvet. Kapal ini memiliki kemampuan berperang di atas air, di bawah air, dan di udara. Untuk alutsista di dalam perairan, Lantamal 5 mempunyai satuan kapal selam dengan kemampuan hebat di bawah air, di atas air, dan memiliki pengintaian taktis yang strategis. Selain satuan kapal selam, juga ada satuan kapal amfibi kelas LPD dan LST, satuan kapal cepat, satuan kapal ranjau, satuan kapal bantu, dan satuan komando pasukan kata. Selanjutnya, pangkalan militer Ranai di Natuna. Ya, maraknya terjadi konflik di perairan Natuna antara Indonesia dan China kian terus berlanjut. Maka pihak negara kita telah membangun pangkalan militer terpadu yang telah diresmikan pada tahun 2021 lalu di sana. Adanya pangkalan militer Ranai ini diharapkan dapat memukul mundur kapal perang dari China yang masih ngotot masuk dan ingin menguasai laut NKRI. Untuk itu, pangkalan militer di Natuna ini dilengkapi berbagai alutsista. Pihak Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam memperkuat keamanan. Ya, Jepang akan mengekspor senjata dan mengirim 8 kapal frigate siluman Mogami baru. Kapal-kapal ini dikenal dengan nama 30 FFM, 30 FF, 30 DX, dan 30 DEX. Mereka adalah frigate mutakhir multiperan pertama yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsui Engineering dan Shipbuilding di kalangan kapal Nagasaki dan Tamano. Sisa 4 kapal canggih lagi nih. Rencananya kapal itu akan dikirim pada akhir tahun 2023 atau awal 2024 yang dibangun oleh PT PAL di Surabaya melalui kesepakatan transfer teknologi. Kapal tempur pangkalan Natuna ini dilengkapi persenjataan seperti bom dan nuklir. Selain itu, jet tempur dan helikopter sudah standby di tempat ini yang nantinya akan mensupport peperangan dari udara. Untuk menambah kekuatan di udara, satu kompi korps pasukan khas TNI telah disiagakan. Dan setiap satu kompi terdiri dari 150 sampai 200 personil yang ahli dalam pertempuran udara, laut, hingga darat sekaligus. Well, setelah pangkalan militer Ranai rampung, ternyata ada beberapa pangkalan militer yang berdiri di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Maluku. Daerah ini juga bagian penting dari NKRI. Kerapnya terjadi pada perang antara TNI dan warga sipil menjadi perhatian khusus bagi negara. Apalagi konflik itu tak kunjung reda. Sebagian bentuk keamanan, beberapa markas TNI telah dibangun. Gimana kalau kita lihat pangkalan militer itu? Yang pertama, pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua. Tempat ini adalah pangkalan udara militer tipe A
di bawah kendali Komando Operasi Angkatan Udara 3 yang bermarkas di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Lanut Manuhua Biak dulunya hanya bandar udara, tapi beberapa tahun terakhir, Pangkalan Angkatan Udara ini naik status. Yang awalnya tipe C, namun sekarang menjadi tipe A. Lanut Manuhua Biak memiliki peran sebagai pelaksana dan pengoperasian Binpor Dirga atau pembinaan potensi dirgantara, serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. Ya, pangkalan ini setidaknya memiliki ribuan personil TNI. Mengenai alutsista, Lanut Manuhua Biak memiliki pesawat Skuadron Udara 27, yaitu pesawat CN-235A2304. Berikutnya, Pangkalan TNI Leo Watimena. Pangkalan militer ini berada di Maluku Utara, yang juga dibangun untuk memperkuat wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai pangkalan militer terpadu, Leo Watimena telah mendirikan dermaga untuk mendukung alutsista khusus di perairan seperti kapal perang, kapal selam, kapal cepat, dan lainnya. Selain pembangunan dermaga, Pangkalan TNI Leo Watimena telah mendirikan satuan radar dan rudal, yang nantinya akan menjadi senjata utama dalam perang jarak jauh. Tapi pangkalan yang ada di Kabupaten Morotai ini juga memiliki pesawat tempur, jet, dan helikopter. Untuk lebih menguatkan Pangkalan TNI Leo Watimena, markas dari Angkatan Udara di Pulau Maluku ini dihuni oleh ribuan tentara kuat yang ahli di segala medan perang. Masih di Maluku, kali ini ada pangkalan militer yang terletak di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar. Ya, sama halnya dengan Pangkalan TNI Leo Watimena, Lantamal Saumlaki ini juga membangun dermaga sepanjang 141 meter yang merupakan kerjasama antar pihak TNI Angkatan Laut dengan dua perusahaan swasta sejak Januari 2019 lalu. Sepanjang dermaga itu berbagai fasilitas kapal perang Indonesia dan KRI kelas frigate dapat ditampung di dermaga ini. Lanal Saumlaki juga ditingkatkan menjadi tipe A dan status pangkalan utama TNI AL. Kemudian ada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 yang berada di Merauke, Papua. Ya, pangkalan militer ini naik status menjadi tipe A atau bagian dari Komando Armada 3. Pangkalan militer ini menjadi pintu gerbang Indonesia di bagian timur. Daerah penjagaannya meliputi wilayah Dabo hingga ke Merauke. Salah satu alutsista yang ada di sini adalah KRI Madi Dihang 855, sebuah kapal perang yang mampu mengangkat 35 personel tentara dan dilengkapi alat tempur seperti meriam dengan kaliber 20 mm. Keren banget ya!